juga diawali dengan kecenderungan daripada sifat kita yang mudah digoda, mudah terjerumus dalam rayuan dunia, dan yang akan bisa menghentikan rayuan dunia itu adalah ketika kita berada di penghujung tarikan nafas dan kita dikuburkan. Demikian Allah mengabarkan betapa kita disibukkan setiap hari oleh kebutuhan duniawi kita, hingga menyebabkan kita melupakan pada kewajiban perbekalan atau berbekal pada hari akhirat nanti. Kita terus pada sebuah siklus putaran yang mau tidak mau kita jadi memburunya. Hanyalah iman semata yang bisa menghentikan ini, dan sebuah pikiran-pikiran yang jernih serta lurus agar kita tidak dijajah oleh beban dunia ini. Ketika Rasulullah menyampaikan firman ini, Rasulullah menterjemahnya dengan sebuah kalimat tambahan di belakangnya, bukan berarti menambah ayat, tetapi di situ Rasulullah melengkapi pemikiran yang terkandung dari ayat At-Takatsur tadi. Ibnu Abu Hatim mengatakan ketika Rasulullah menyampaikan ini, Ibnu Zaid Ibnu Aslam dari ayahnya, dia mengatakan bahwa Rasulullah pernah menyampaikan ayat ini, Alhaakumut Takatsur. Kemudian Rasulullah menambahkannya pada bagian akhirnya, An-Nitta'ah. Bermegah-megahan itu telah membuat kamu lalai. An-Nitta'ah, dari ketaatan. Maknanya kalau kita berada dalam suatu putaran dorongan kehidupan dunia dengan tidak melepaskan ketaatan, tentu ini tidak mengapa dan menjadi merupakan pengecualian. Artinya kita tidak termasuk orang yang bermegah-megah, tidak berbanyak-banyak. Hatta zurtumul maqabir hatta ya'tikumul maut, kata Rasulullah begitu. Hatta ya'tikumul maut, sampai kalian masuk ke dalam kubur, atau ya'tikumul maut, sampai kematian menjemput kamu. Terus aja kita itu didorong-dorong dengan jargon-jargon usia boleh tua tapi semangat tetap muda, semangat untuk beramal maksudnya, tapi semangat untuk maksiat, semangat untuk menjadi lalai kepada Allah dan Rasulnya, tentu ini semangat yang keliru, semangat yang mencelakakan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan tentang Alhaakumut Takatsur ini, kata beliau, adalah tentang harta dan anak-anak. Betapa harta ini menjadi suatu tanda keberhasilan dan kesuksesan strata sosial tiap kita, dijadikan ukuran. Kehidupan diukur dengan kemajuan dan banyaknya harta benda. Anak saya sudah sukses karena dia sudah sekolah tinggi, sudah lulus sarjana, memiliki harta anu dan anu. Tanpa sadar, bukan hanya bercerita, tapi cerita yang sudah mengarah pada berbangga-bangga, sibuk menceritakan diri, anaknya, keluarganya, yang ukurannya semuanya adalah harta. Dan tontonan itu kita bisa saksikan, kata-kata itu kita bisa baca, bisa kita lihat dalam setiap tulisan, tayangan di TV, tayangan di sosial media, semuanya ukurannya kebanyakan harta. Tentu ini menjadi sesuatu yang
menyesatkan bagi kita yang masih menyisakan akal pikiran kita bahwa bukan itu ukurannya. Dalam kitab Sahih Bukhari, dalam babnya Ar-Raqaiq ini disampaikan tentang hal tadi. Al-Hakumut Takatsur itu adalah tentang bagaimana perilaku anak Adam, yang nanti disebutkan anak Adam itu apabila sudah memiliki satu gunung emas akan mengingini gunung emas yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, inilah Rasulullah memberikan satu tuntunan. Banyak kisah-kisah pada potret-potret yang terpotong di tempat-tempat yang berbeda. Bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang perilaku manusia, tentang kecenderungannya cinta dunia ini. Jangan dikira orang yang miskin juga terlepas dari perilaku ini. Kita yang tidak punya harta juga dengan alasan kemiskinan, maka waktu yang ada itu siang dan malam digunakan untuk terus mencari harta. Padahal sih sudah kepala jadi kaki jadi kepala, kayanya juga tidak tercapai, susahnya tetap, ngajinya tidak, sholatnya terlunta-lunta, kulit sudah menua, kubur sudah mendekat, ajal sudah menghampiri, mendekati, dia masih dikejar-kejar oleh kebutuhannya yang tak kunjung selesai. Jadi pelajaran ini ditujukan kepada kita semua. Kata Rasulullah ketika yang tadi bilang hartaku, hartaku, ada tiga hal. Apa yang dimakannya tadi ya, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita sedekahkan. Kalau kita punya harta disedekahkan, itu harta kita itu sesungguhnya. Yang sudah tidak di tangan itu milik kita. Harta kita milik kita, rezeki kita itu yang sesungguhnya. Makanya walaupun dalam keadaan kita kekurangan, jangan berhenti untuk gemar bersedekah dalam macam-macam variasi sedekahnya yang dibenarkan oleh Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu iman, kita lihat dalam pentas-pentas politik belakangan ini, orang pun berbangga-bangga dengan partainya. Ikut partai apa, pak banyak-banyak, pak unggul-unggul, saling banting, saling memukul, saling mengintip-ngintip kelemahan lawan. Itu kan, orang karena cinta dunia itu akan melahirkan turbulensi dan ekor-ekor peribadatan yang lain yang menghancurkan. Bila kita runut tentang asbabun nuzul ayat ini, adalah Bani Harisah, ya, sebuah suku dari kaum kabilah Ansor, Bani Harithah dan Bani Harith. Kedua bani ini, kedua puak-puak bangsa ini, dalam perbincangannya, kalau kita ilustrasikan seperti satu partai, hizbin dengan partai lainnya, hizbin dengan hizbin yang lainnya itu saling membanggakan diri, adu kaya harta, adu jumlah pengikut, ya, seperti itu. Mereka saling berbangga diri dengan orang-orang yang masih ada nih, yang masih hidupnya. Nih, lihat nih, rentang kekuasaan kita, anggota kita sekian, jumlah kita sekian. Kalau dalam konteks pribadi, anak saya banyak, cucu banyak. Dalam konteks ibadah, ketaatan, tentu anak banyak dan cucu yang banyak itu adalah keunggulan untuk mengikuti, menyemarakan Islam, memuliakan dan membela kehormatan Islam anak cucu kita itu. Tetapi kalau konteks dalam ta'assub, dalam konteks untuk al-hakumut takatsur, tentu ini membanyak-banyakan diri dalam perspektif yang keliru. Nah, kedua Bani Haris dan Harisah ini saling membanggakan pada tokoh-tokohnya yang masih hidup, sampai-sampai merasa kurang karena satu keunggulan
dilemahkan oleh keunggulan yang lain, satu keunggulan dilemahkan oleh keunggulan yang lain, terus beradu argumentasi kayak pentas debat di TV itu loh, seperti itu. Udah sampai semuanya dikeluarkan, argumentasinya masih kurang, maka yang mati-mati juga disebut. Ada tidak siapa yang lebih pahlawan daripada kalian? Sampai kedua bangsa ini, kedua tokoh kaum ini mendatangi kuburan di Jog-Jog. Ada tidak yang saya hebat ini? Tuh, dorongan dari bermegah-megah itu bisa ke sana, Pak. Marilah kita berangkat menuju kuburan. Apakah dari kalangan kalian terdapat orang seperti fulan ini? Sambil menunjuk pada kuburan. Maka turunlah ayat ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, dan seterusnya. Bagi kita terdapat pelajaran dari apa yang kita lihat sekarang ini, dan juga kita bisa belajar dari apa dan bagaimana kesibukan kita sekarang ini. Apakah mengantarkan pada ketaatan, banyak ibadah, memperbaiki kualitas ibadah kita agar selamat, agar bisa menjadi penolong di hari-hari yang nanti tidak ada penolong kecuali Allah yang menolongnya? Sesungguhnya ini adalah pelajaran yang besar bagi kita. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatul iman yang berbahagia, tentu kembali kita memperbanyak cabang-cabang dari ibadah kita. Selain kita menegakkan sholat Jumat ini, sholat sunnatnya, menjaga keluarga kita agar selamat dari ancaman neraka, itu hal penting. Kemudian mendoakan saudara-saudara kita yang tengah sakit, yang setengah dirundung persoalan ujian, mudah-mudahan diangkat semua penyakitnya, semua masalahnya, diberikan kemudahan, dimudahkan juga dia untuk taubat. Dan ketika sudah terlanjur sakit, maka kita menjadi tahu kewajiban yang utama dari sakit adalah kita bersabar. Suatu hari Rasulullah menjenguk seseorang lelaki Baduy yang tengah sakit, dan ketika Rasulullah datang menjenguknya, Rasulullah mengatakan, la ba'sa tahurun insyaallah. Dengan wajah berseri Rasulullah mengatakan, tidak mengapa, nggak apa-apa, insya Allah disucikan. Tahurun artinya engkau akan disucikan, engkau tengah disucikan. Kalau orang mengetahui bahwa sakit itu bisa menjadi pensuci dosa, mudah-mudahan kita tidak akan digoda terus-menerus. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah, diingatkan terus, karena tidak ada orang yang kebal dari godaan setan kecuali orang yang berlindung diri, minta tolong kepada Allah agar tidak mendapatkan godaan dari setan dan mengikuti jalannya. Maka dengan demikian mudah-mudahan kita terselamatkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.